Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema Industri Kreatif Digital di masa pandemi, bagaimana perekonomian Indonesia. Guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Kreatif. Makalah ini disusun oleh Rizky Ahmad Fahrozi, NIM 21014641 dan Muhammad Gilang Faisal Ramadan 21014585 kelas 21 D3 TI 01 Teknik Informatika. Ini adalah kata pengantar kami. Selanjutnya ini adalah daftar istri kami. Kemudian bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dewasa ini Indonesia mengalami perkembangan era digital yang sangat pesat yang membuat masyarakat harus hidup berdampingan dengan digital. Industri kreatif berbasis digital menjadi salah satu sosial menghidupkan kembali perekonomian yang sempat terdampak COVID-19. Untuk meningkatkan industri kreatif yang berbasis digital, diharap masyarakat sekap terhadap digitalisasi teknologi. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih mewabah, banyak masyarakat yang sulit mendapat pekerjaan dan bahkan banyak yang kehilangan pekerjaannya. Kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini mengalami penurunan serta drastis akibat COVID-19 di Indonesia, ekonomi kreatif sangat penting karena merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang belakangan ini. Industri kreatif mengasah dan memanfaatkan bakat, keterampilan, dan inovasi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Jenis ekonomi kreatif saat ini memiliki 15 subsektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diantaranya adalah kuliner, desain properti, desain komunikasi visual, produk cindramata, fashion, kerajinan, TV dan elektronik, dan lain sebagainya. Jadi banyaknya pengangguran dan COVID-19 dapat ditangani dengan adanya inovasi-inovasi ekonomi kreatif yang berasal dari masyarakat yang memiliki kreativitas tinggi sehingga mampu berinovasi. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas. 1. Apa pengertian dari industri kreatif digital? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif? 3. Sebutkan dan jelaskan produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. 4. Sebutkan dan jelaskan peran pemerintah dan dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. 5. Jelaskan perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. C. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, diketahui tujuan dari makalah ini sebagai berikut. 1. Guna mengetahui apa yang dimaksud dengan industri digital. Guna mengetahui dampak yang ditimbulkan pada pandemik terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. 3. Guna memenuhi produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemik yang berkembang di Indonesia. 4. Guna mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. 5. Guna mengetahui perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Bab 2 Pembahasan. Pengertian industri kreatif digital. Industri kreatif digital adalah sebuah industri kreatif yang berfokus menggunakan unsur kreativitas dilengkapi dengan unsur digital dalam sebuah produk atau jasanya.
Hasil dari industri kreatif digital ini merupakan hasil dari produk teknologi informasi. Contohnya adalah e-commerce yang menjadi salah satu solusi dari masalah kehidupan sehari-hari seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab, dan lain sebagainya yang menjadi contoh dari produk atau jasa dari industri kreatif digital. Perhatian pemerintah Indonesia saat ini tertuju pada industri kreatif dan ekonomi yang berbasis digital karena Indonesia sedang berada di era industri 4.0 dan era society 5.0 yang berdampak masyarakat hidup berdampingan dengan digitalisasi. Hal tersebut membuat pemerintah mendirikan Badan Ekonomi Kreatif yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang terjun langsung mengurus ekonomi kreatif di Indonesia. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, terdapat 15 subsektor industri kreatif sebagai berikut. 1. Periklanan, 2. Kuliner, 3. Arsitektur, 4. Seni pertunjukan, 5. Kerajinan, 6. Pasar barang seni, 7. Penerbitan dan percetakan, 8. Fashion, 9. Riset dan pengembangan, 10. Permainan interaktif, 11. Musik, 12. Televisi dan radio, 13. Desain, 14. Layanan komputer dan piranti lunak, serta 15. Video, film, dan fotografi. B. Dampak masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 membuat ekonomi Indonesia semakin menurun. Hal tersebut berdampak buruk pada berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi industri sangat terkena dampak dari pandemi COVID-19. Banyak pengusaha dari kecil hingga besar yang mengeluhkan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Adanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar hingga PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dianggap sebagai strategi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun malah menghambat aktivitas ekonomi yang menyebabkan banyaknya perubahan budaya masyarakat dan yang menyebabkan penurunan omset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Gilang Faisal. Kepada Muhammad Gilang Faisal dipersilahkan. C. Produk industri kreatif digital di masa pandemi di Indonesia. Industri kreatif diciptakan dengan keterampilan yang dimiliki setiap individu untuk dapat membangun lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan di setiap daerah. Di Indonesia terdapat beberapa macam sektor industri yang mengalami kemajuan yang pesat setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut. 1. Industri layanan komputer dan perangkat lunak. Industri ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Contohnya adalah pengolahan data, pembuatan website, jasa layanan komputer, iklan internet, dan lain sebagainya. 2. Industri permainan atau game. Sektor industri permainan memiliki omset yang sangat tinggi belakangan ini. Industri permainan berhubungan dengan kreasi permainan serta produksi mainan yang bersifat memberikan edukasi dan ketangkasan otak. 3. Industri musik. Industri ini berhubungan dengan komposisi lagu, kreasi musik, penciptaan, serta produksi. Di era yang serba digital ini, industri musik membuat platform digital yang melakukan streaming musik seperti Spotify, Joox, Resso, dan sebagainya. Industri film melalui platform digital membuat film mendapatkan kemudahan untuk melakukan promosi film. Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan pun relatif kecil jika menggunakan sarana media sosial untuk mempromosikan film tersebut. D. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Peran pemerintah dalam perkembangan industri kreatif dimaksudkan bahwa pemerintah pusat serta daerah yang terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif, seperti keterkaitan dengan substansi maupun administrasi. Menurut Pangestu
2008A, peran utama pemerintah dalam mengembangkan industri kreatif yaitu sebagai berikut. A. Katalisator, fasilitator, dan advokasi, yaitu memberikan rangsangan, tantangan, dorongan, jadi tidak selama dukungan itu berupa bantuan finansial, insentif ataupun protekni. Juga dapat berupa komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi dengan baik. B. Regulator, yaitu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan manusia, industri, institusi, intermediasi, sumber daya, serta teknologi. Pemerintah harus mengatur kebijakan yang telah dikeluarkan dijalankan dengan baik. C. Konsumen, investor, dan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor dapat memberdayakan aset negara untuk produktif dalam industri kreatif. Sebagai konsumen, pemerintah harus merevitalisasi kebijakan prosuremen yang dimiliki dengan menggunakan produk kreatif. Serta sebagai entrepreneur, pemerintah secara tidak langsung memiliki otoritas MN. D. Urban planner. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kota kreatif yang mampu mengakumulasi dan mengkonsentrasikan energi dari individu-individu kreatif. E. Perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Menurut Pangestu 2008, negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom merupakan negara yang sungguh-sungguh melakukan pengembangan yang radikal. Di negara United Kingdom, mekanisme pengelolaan industri kreatif dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Kultur, Media, and Sport atau DCMS. DCMS mengkoordinasikan pemerintah dalam mengembangkan industri, arsitektur, pasar seni, dan barang antik. Kerajinan perancang busana, film dan video, musik, seni, pertunjukan, televisi, dan radio. DCMS bersama-sama dengan Departemen for Business, Enterprise, dan Regulatory Reform atau singkat BIR, mengembangkan industri periklanan, komputer, video game, desain, dan penerbitan. Kedua, di negara New Zealand, mekanisme pengelolaan melalui koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru yaitu New Zealand Trade and Enterprise atau disingkat NZTE. Ketiga, di negara Singapura, mekanisme pengelolaannya dikoordinasikan tunggal oleh kementerian yang sudah ada yaitu Ministry of Information, Komunikasi, and the Art atau disingkat MIKA. Koordinasi antar departemen dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MIKA. Keempat, di negara Cina, mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antar departemen yang saling berkaitan antara subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasi pengembangan klaster subsektor industri kreatif. Kelima, di negara Taiwan, mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian yang berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Keenam, di negara Malaysia, mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi beberapa lembaga pemerintah sesuai subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Ketujuh, di negara Thailand, mekanisme pengelolaan dilakukan melalui koordinasi tunggal oleh badan ad hoc bentukan yaitu Thailand Creative and Design Center atau disingkat TCDC. Kesimpulan,
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi terlebih di Indonesia. Penurunan perekonomian Indonesia saat ini dapat diselesaikan dengan menghidupkan industri kreatif. 15 subsektor industri kreatif digital diharapkan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia yang sempat terdampak pandemi COVID-19. Campur tangan pemerintah dalam meningkatkan industri kreatif juga dipaparkan dalam makalah ini. Dengan adanya industri kreatif digital ini dapat membuat masyarakat Indonesia semakin mengasah dan memanfaatkan bakat, keterampilan, serta inovasi yang dapat memajukan perindustrian di Indonesia karena inovasi-inovasi ekonomi kreatif ini berasal dari tangan masyarakat yang memiliki kreativitas yang tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.